Ketegangan terbaru antara China dan India semakin memicu kehadiran pasukan dan senjata kedua negara untuk menegaskan klaim teritorial di wilayah perbatasan mereka yang diperselisihkan. China telah mengerahkan lebih dari 20.000 tentara di sepanjang LAC dekat sektor Ladakh Timur. Sejumlah laporan juga menunjukkan bahwa Tentara Pembebasan Rakyat China telah mengirim beberapa sistem senjata canggih dan jet tempur yang dipasang untuk operasi di daerah dataran tinggi di Tibet. Dilansir South China Morning Post, tentara India juga telah memindahkan beberapa batalion dari divisi infanteri yang biasanya bermarkas di kota Ladakh dekat perbatasan ke daerah siaga operasional di sepanjang perbatasan. Ahli militer yang berbasis di Hong Kong, Liang Guoliang, mengatakan Beijing telah mengerahkan setidaknya 9 brigade senjata gabungan ke wilayah militer Tibet, sebuah distrik PLA yang didedikasikan untuk perbatasan sengketa dengan India. Ada ketegangan di perbatasan selama sebulan terakhir dengan pasukan dari kedua negara terlibat dalam pertarungan tangan kosong dan saling melempar batu di lembah Sungai Galwan antara Ladakh di Kashmir yang dikelola India dan Aksai Chin yang dikelola China. Konflik perbatasan antara China dan India meningkat pada tahun 2017 ketika pasukan India dan PLA melakukan konfrontasi paling serius mengenai pembangunan jalan di Doklam dekat daerah perbatasan 3 persimpangan yang dikenal sebagai Donglam. Sejak masalah Doklam ini, PLA telah memperluas arsenalnya mengirimkan senjata seperti tank tipe 15, helikopter Z-20, pesawat serang GJ-2, dan howitzer canggih ke dataran tinggi Tibet. Pada hari Senin, stasiun TV milik pemerintah China CCTV melaporkan bahwa unit pengintai PLA dalam beberapa hari terakhir telah memobilisasi target di Pegunungan Tanggula pada ketinggian 4.700 meter menggunakan perangkat penglihatan malam pada kendaraan mereka untuk menghindari pengawasan drone. Tank VT-5 tipe 15 termasuk di antara perangkat keras militer China yang dikirim ke dataran tinggi Tibet. India dan Australia menyegel kesepakatan pada 4 Juni 2020 untuk mendapatkan akses ke pangkalan militer satu sama lain, sebuah perjanjian yang akan membersihkan jalan bagi lebih banyak pertukaran dan latihan militer di Indo-Pasifik. Melansir Reuters, Kementerian Luar Negeri India mengatakan perjanjian dukungan logistik bersama ditandatangani selama pertemuan puncak virtual antara Perdana Menteri India Narendra Modi dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison. India memiliki perjanjian serupa dengan Amerika Serikat yang dipandang sebagai bagian dari kerjasama keamanan yang lebih luas untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan militer China di wilayah Asia dan Indo-Pasifik. Pasukan India terkunci dalam perselisihan dengan pasukan China di perbatasan kedua negara yang disengketakan. Krisis paling serius dalam beberapa tahun di atas kekhawatiran atas ketidakseimbangan perdagangan besar yang menguntungkan Beijing. Gesekan perdagangan Australia dengan China juga meningkat dan desakan Canberra bulan lalu untuk peninjauan internasional tentang asal-usul serta penyebaran virus corona baru mengundang perlawanan dari Beijing. Ini adalah pertama kalinya Perdana Menteri Modi mengatakan KTT virtual bilateral. Ini menandakan penguatan hubungan dengan Australia dan lintasan ke atas, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri India Anurag Srivastava seperti dikutip Reuters. Lewat MLSA, kapal dan pesawat militer India dan Australia bisa mengisi bahan bakar dan mengakses fasilitas perawatan di pangkalan masing-masing. Pejabat militer India mengatakan negaranya juga mempertimbangkan partisipasi Australia dalam latihan-latihan angkatan laut tahunan yang mereka adakan dengan Amerika dan Jepang di Samudra Hindia dan Pasifik dalam penguatan hubungan keamanan antara keempat negara. Dalam konflik ini, Amerika Serikat meski tidak terang-terangan tapi menunjukkan simpatinya kepada India, apalagi hubungan Amerika-China belakangan ini bisa dikatakan memburuk. Dukungan Amerika terhadap India juga sempat ditunjukkan oleh salah satu pejabat diplomat Amerika Serikat, Asisten Sekretaris Negara untuk Asia Selatan, Alice Wells.
Dikutip dari laman Sputnik, Alice mengatakan pasukan militer Cina dengan sengaja mengganggu perbatasan India untuk mengubah status quo di perbatasan selama ini. Cina menggunakan bentrokan perbatasan dengan India untuk mengubah status quo di perbatasan, kata Alice G. Wells. Rusia akhirnya buka suara setelah lama menahan diri terkait meningkatnya ketegangan militer antara Cina dan India di perbatasan Ladakh. Rusia mengaku khawatir atas pertempuran militer Cina-India yang sedang berlangsung di Ladakh, kendati negeri beruang merah tersebut masih yakin bahwa kedua raksasa Asia tersebut akan menyelesaikan masalah mereka dengan damai. Hal itu dikatakan Wakil Kepala Misi Rusia di Delhi Roman Babushkin kepada saluran TV. Rusia yakin baik India maupun China telah memiliki jalur yang baik untuk mencari jalan keluar. Tugas Rusia adalah mendorong kedua negara menuju pembicaraan damai. Rusia merupakan mitra India yang telah teruji oleh waktu dan sebagai pemasok utama sistem pertahanan selama beberapa dekade ke India. Rusia juga menjadi mitra strategis utama India. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, Rusia merasa cemburu atas meningkatnya hubungan India dengan Amerika Serikat. Kendati pemerintah India telah melakukan segala upaya untuk mempertahankan hubungan yang kuat dengan Rusia sehingga tetap menjadi teman dekat. Rusia juga merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB bersama dengan China dan memiliki hubungan yang dekat dengan Beijing. Bahkan lalu India mengatakan tekad mereka sangat kuat di perbatasan untuk memastikan keamanan dan kedaulatan nasionalnya. Kendati India mengatakan mereka tetap menjalin komunikasi dengan China baik di tingkat diplomasi maupun militer untuk menyelesaikan masalah perbatasan secara damai. Bulan lalu India menuding tentara PLA China memblokir patroli Angkatan Darat India di sisi garis kontrol aktual yang merupakan perbatasan de facto China-India. New Delhi juga mengatakan bahwa kadang-kadang insiden seperti itu terjadi karena kedua belah pihak tidak memiliki persepsi yang sama mengenai LAC. Masalah ini juga menjadi latar belakang terjadinya dua insiden terpisah bulan lalu di sektor Sikkim dan Ladakh ketika tentara India dan China saling adu jotos dan mengakibatkan cedera terhadap pasukan di kedua sisi. Insiden ini terjadi di Sikkim Utara pada 9 Mei, sementara di Ladakh Timur telah terjadi pada malam intervensi 5-6 Mei 2020. Dalam dua insiden itu, patroli PLA yang agresif dihentikan pasukan India di wilayah India yang diklaim China sebagai miliknya. Langkah kerjasama antara China dan Iran dipastikan akan semakin mengancam hegemoni Amerika Serikat. China dan Iran yang sama-sama merupakan seteru Amerika akhirnya sepakat untuk melakukan kerjasama di segala sektor, termasuk militer. Dalam laporan The New York Times, China dan Iran secara rahasia telah menyusun kerjasama di bidang ekonomi dan keamanan. Kerjasama antara China dan Iran bakal membuka jalan kedua negara untuk investasi miliaran dolar di seluruh sektor, terutama dalam hal energi nuklir dan sistem persenjataan lainnya. Media Israel, Arutz Sheva 7, mengungkapkan ada 18 halaman dokumen perjanjian antara China dan Israel. Dokumen itu menggambarkan bahwa China akan memperluas jaringan investasinya di bidang perbankan, telekomunikasi, pelabuhan, kereta api, dan puluhan proyek militer. Di sisi lain, China akan menerima pasokan minyak dari Iran dalam jumlah besar. Seperti yang diketahui, Iran yang terkena sanksi embargo dari PBB dan Amerika nantinya akan punya tempat baru untuk menjual minyaknya. Kemudian, dalam dokumen itu juga ada poin kerjasama militer. Hal ini bisa memberikan China pijakan baru di wilayah yang telah menjadi perhatian strategis Amerika dalam beberapa dekade. Militer PLA China dan Garda Revolusi Iran kemungkinan besar akan melakukan latihan gabungan secara bersama-sama dan juga akan mengembangkan teknologi persenjataan serta berbagi data intelijen.
Permintaan kerjasama dikabarkan sudah diminta langsung oleh Presiden China, Xi Jinping, saat berkunjung ke Iran pada 2016 silam. Gayung bersambut, pemerintah Iran di bawah komando Presiden Hassan Rouhani langsung sepakat dan sudah dikonfirmasi oleh Menteri Luar Negeri Iran, Muhammad Javad Zarif, pekan kemarin. Hubungan China dan Amerika memanas lantaran kampanye militer pasukan negeri tirai bambu di kawasan Laut China Selatan. Amerika menuduh China seenaknya mengklaim sejumlah wilayah di perairan internasional Asia dan merugikan beberapa negara kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, hubungan Amerika dan Iran kembali memburuk pasca keputusan Presiden Donald Trump menarik Amerika dari perjanjian nuklir JCPOA pada 2015 silam. Amerika juga berusaha keras untuk mencari dukungan agar masa sanksi embargo Iran diperpanjang. Iran pun berang, pasalnya sanksi itu sudah akan berakhir pada Oktober tahun 2020 nanti. Lalu, penyebab lain yang tak kalah membuat Iran mengamuk adalah pembunuhan Komandan Pasukan Quds IRGC, Mayor Jenderal Qasem Soleimani, pada tanggal 3 Januari tahun 2020 lalu. Serangan drone Angkatan Udara Amerika di Bandara Internasional Baghdad, Irak menewaskan Soleimani dan Wakil Komandan PMF Irak, Abu Mahdi al-Muhandis.